Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Lokasi penambangan pasir ilegal di Lampung Timur digerebek polisi. Dua pengurus Yayasan Sekolah Masyarakat Nonformal di Tulang Bawang ditangkap karena mengkorupsi hampir seluruh anggaran bantuan dari pemerintah. Menjelang berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan, polisi menggiatkan razia kendaraan dalam operasi Patuh Krakatau. Image atau kesan warga takut datang ke kantor polisi karena ribet, dipersulit, pungli, galak, dan lainnya harus segera dihilangkan. Salah satu caranya yakni meningkatkan pelayanan secara profesional dan ramah kepada masyarakat. Cara tersebut diharap bisa menghilangkan citra buruk polisi yang selama ini masih melekat di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Wamenpan RP, Purwadi Arianto, saat mengunjungi Gedung Pelayanan Publik 1 Atap Polresta Bandar Lampung pada Kamis pagi. Dalam kunjungannya tersebut, mantan Kapolda Lampung tersebut melihat pelayanan polisi kepada masyarakat yang sedang mengurus pembuatan Surat Catatan Kepolisian atau SKCK, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, dan pelayanan pembuatan SIM. Wamenpan RB menyatakan pelayanan di Polresta Bandar Lampung cukup baik dengan dukungan polisi profesional, peralatan modern, dan fasilitas ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat. Baik di bidang perizinan pembuatan SIM, SKCK, dan perizinan manapun masyarakat ingin dilayani dengan baik, kemudian direspon dengan cepat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya makin meningkat dari waktu ke waktu. Ini diperlukan tata kelola yang semakin baik dari waktu ke waktu sehingga layanannya lebih mudah, cepat, ada kenyamanan di situ, dan yang penting terbuka, ya, sehingga masyarakat puas. Ini nyaman sih, jadi enak buat nunggu antriannya, pelayanan juga ramah-ramah, baik. Ada kendala nggak sih? Kendala mungkin karena baru online Pak, nggak tahu, jadi agak terkendala di sini. Untuk masukannya seperti apa? Untuk masukannya ya lebih tingkatin untuk pelayanan pemberitahuannya, untuk kayak ngasih tahu ke kayak orang-orang yang sekitar gitu, kayak tata caranya gitu. Dan kan online belum semua yang tahu gitu. Polresta Bandar Lampung pernah mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam kategori unit pelayanan publik yang prima atau tipe A pada tahun 2024 lalu. Penghargaan itu setelah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri tingkat Polri dalam menjawab tantangan dan kepuasan masyarakat dalam bidang pelayanan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pengalihan arus lalu lintas di Pasar Dekon, Kota Bubi, Lampung Utara terlihat semrawut. Bagaimana tidak? Sebagian jalan pasar ditutup dan dijadikan tempat penampungan sementara pedagang akibat ada proyek revitalisasi pasar. Untuk arus lalu lintas motor dan becak dialihkan melalui jalan sempit yang melintasi dalam tenda tempat penampungan pedagang. Kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan pengendara dan pedagang. Lalu untuk mobil dialihkan ke jalan lain yang jaraknya lebih jauh. Ditutup kayak gini kayak mana Om? Kita sebagai pengguna jalan Om? Lambat lah. Nah, terganggu nggak Om? Terganggu. Setuju nggak kalau jalan ditutup Om?
Hah? Ya itu jauh lah mana. Oh gitu ya? Ditutup kayak gini gimana Mbak? Terganggu nggak Mbak? Iya, Hah? kerja nggak boleh ya bentar terganggu. Setuju nggak Mbak kalau jalan ditutup Mbak? Enggak, Alasannya kenapa Mbak? ya susah lewatnya. Oh gitu ya? Iya. Pasar Dekon Kota Bumi akan direvitalisasi jadi kawasan pasar modern yang bertujuan ke depannya lebih tertata rapi dan bersih. Pihak Pemda Lampung Utara mengimbau masyarakat dan pedagang untuk maklum dan bersabar sebab untuk pembangunan fasilitas umum pasti ada konsekuensi yang ditimbulkan namun sifatnya sementara. Jadi saat ini kita lagi bangun tempat penampungan sementara yang mungkin kawan-kawan lihat sudah ada beberapa yang sudah dibangun kan. Namun juga nanti kita persiapkan juga untuk daerah lain. Misalkan itu tidak cukup mungkin di sentral nanti kan atau daerah lain. Namun di setiap tempat perjanjian dengan para pedagang artinya setelah aparatur pasar itu selesai mereka harus balik lagi. Jangan sampai nanti setelah selesai mereka nyaman. Jadi persoalan lagi kan mereka nyaman nggak balik lagi sampai menunggu lagi. Pembangunan Pasar Dekon jadi pasar modern ditargetkan selesai 2 tahun. Selama pembangunan pasar, petugas Pemda akan bekerja sama dengan polisi dan tentara untuk menjaga keamanan lapak pedagang di tempat penampungan sementara dan pengalihan arus lalu lintas. Ardia Haba melaporkan dari Lampung Utara. Memasuki akhir bulan Juli, diwarnai dengan kenaikan harga bawang merah yang cukup signifikan. Di antaranya terpantau di Pasar Simpang Pematang Mesuji pada Kamis pagi. Harga bawang merah di pasar ini di kisaran Rp60.000 per kilogram. Harga tersebut naik dibanding pekan lalu yang masih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Meski harganya naik, namun stok bawang merah di tingkat pedagang pasar masih melimpah. Selain dikeluhkan ibu rumah tangga, tingginya harga bawang merah saat ini membuat bingung para pengusaha warung sembako di desa-desa saat mereka belanja di pasar. Jika tak menjual bawang merah di warungnya, dikhawatirkan pelanggannya akan kabur. Sedangkan jika tetap menjualnya, maka modalnya membengkak. Kecewa, mahal banget. Mahal banget. Mau jualan nanti bagaimana kayaknya? Mau jualan lagi. Mau jual lagi. Iya, tapi mahal. Berapa mau jual di sana? Apa sih Bu penyebabnya itu? Penyebabnya kenapa sih kok bisa mahal? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah, Harapannya gimana Bu? harapannya katanya mau murah nantinya. Mau lagi. Supaya stabil kan. Bawang merah melambung tinggi Melambung ya, Pak? tinggi ya? Sampai di harga 60.000 sekarang. Per kilonya. Iya. Sebelumnya itu berapa sih Bu? Paling Yes, mahal? Sebelumnya itu ini 25, 20 itu Paling mahal ya? Sekali melonjak ini. Artinya lebih 100% ini kenaikannya. Ya karena kebutuhan pokok ya mau bagaimanapun ya tetap ya Pak ya. Tetap dibeli ya? Tetap dibeli. Kenaikan terjadi pada bawang merah saja, sedangkan untuk bawang putih masih stabil di Rp40.000 per kilogram. Selain bawang merah, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah dan rawit yang kini kompak Rp45.000 per kilogram. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji.